Halo, selamat pagi. Jadi sekarang saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi massa. Oke, perkenalan dulu. Nama saya adalah Anjas Mauludi Pamungkas dari Fakultas Industri Kreatif Albis Institute dan dengan jurusan Strategic Communication. Nah, sekarang saya akan membahas tentang apa itu mass communication. Di dalamnya juga ada mass media effect theory, powerful effect theory, case analysis, baseline to theory, and conclusion atau conclusion. Nah, pertama kita lihat dulu mass communication atau komunikasi massa itu apa. Sebenarnya komunikasi massa itu adalah komunikasi yang menggunakan media massa. Jadi di sini adalah kita bisa lihat bahwa komunikasi massa itu adalah cabang dari ilmu komunikasi yang menggunakan media massa. Tapi di sini juga kita akan membahas nih efek dari teori efek dari media massa itu sendiri. Nah, di sini kita akan membahas tentang mass media effect theory. Mass media effect theory itu mempunyai 5 teori, yakni yang pertama powerful effect theory, di mana media dapat menyuntikkan ide, gagasan, bahkan propaganda kepada khalayak atau audiens. Yang kedua, minimalist effect theory, media tidak punya efek langsung sehingga teori jarum suntik sudah basi dan teori powerful effect perlu dikaji kembali. Maksudnya adalah ini perkembangan dari powerful effect theory, bahwa dia menentang adanya powerful effect theory tersebut. Yang ketiga adalah cumulative theory. Elizabeth Noel Newman menyimpulkan bahwa media tidak memiliki efek langsung yang kuat, tetapi efek itu akan terus menguat seiring berjalannya waktu atau bersifat kumulatif. Yang keempat adalah third person effect theory. Teori ini berasumsi bahwa orang melebih-lebihkan dampak pesan media kepada orang lain. Yang kelima adalah teori-teori lanjutan seperti teori uses and gratification. Teori uses and gratification atau uses and gratification theory itu berasumsi bahwa khalayak atau audiens memiliki motif tersendiri dalam mengkomunikasi sebuah media massa. Dalam hal ini, orang mengkonsumsi media itu memiliki tujuan untuk dia mengkonsumsinya. Nah, kita akan masuk lebih dalam powerful effect theory. Sebenarnya powerful effect theory itu apa sih? Salah satu teori yang menjelaskan dampak media adalah powerful effect theory. Teori tersebut didasarkan pada asumsi Walter Lippmann dalam Vivian 2008 halaman 455 bahwa gambaran realita dibentuk dengan sangat kuat oleh media massa. Powerful effect theory juga menjelaskan bahwa media massa mempunyai pengaruh secara langsung dan mendalam terhadap khalayak. Berdasarkan konsep who says what, to whom, in which channel, with what effect, itu adalah penggagasnya teori teori komunikasi dari Harold Laswell. Teori ini mengasumsikan bahwa media dapat menyuntikkan informasi, ide, bahkan propaganda kepada publik. Generasi pertama komunikasi memandang bahwa media massa memiliki pengaruh langsung dan mendalam terhadap khalayaknya. Nah, kita masuk ke penelitian powerful effect theory. Ada 2 peneliti yang meneliti powerful effect theory. Yang pertama oleh Claudia J. McVicker dari Southern Illinois University of Edwardsville. Dosen tersebut mengemukakan bahwa komik dapat menjadi sarana yang berharga dalam membantu siswa sekolah untuk melek huruf. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata pengaruh dari media massa itu sangat besar
di mana komik itu sendiri juga merupakan media massa. Yang kedua adalah Kun Ilin Fuxing Sai Huimin Chen Lin Tetang dari Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education tahun 2013 halaman 194 melakukan penelitian mengenai efek film fiksi ilmiah terhadap kreativitas teknologi murid sekolah menengah. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ketika film fiksi ilmiah itu diberikan kepada kelompok yang diteliti, nah kita bisa lihat bahwa ini efeknya sangat bagus, bahwa siswa yang mendapat terpaan atau pengaruh dari efek film fiksi ilmiah ini lebih cenderung kreatif dan lebih mau belajar tentang teknologi. Yang selanjutnya adalah kita ingin menganalisa kasus berdasarkan teori atau mengkaji kasus tersebut berdasarkan teori. Nah, saya mengambil contoh dari kasus pembunuhan bocah berusia 15 tahun di Jakarta Pusat karena sering menonton film horor Chucky. Jika kita menganalisis berita tersebut, bagaimana motif pelaku membunuh korban, dapat disimpulkan bahwa pelaku terpapar efek yang sangat kuat dari film horor Chucky. Menurut saya, dalam film Chucky tersebut memberikan sebuah efek yang sangat kuat kepada para penonton. Selain itu juga pesan-pesan yang subliminal akan sebuah pembunuhan yang dapat dianggap dengan mudah diterima oleh penonton. Dalam hal ini, pelaku bersifat seolah pasif dan tidak kritis serta tidak memikirkan apa-apa yang disampaikan oleh media. Ia dengan begitu saja mudah menerima pengaruh dari film horor tersebut. Saya juga melihat adanya emosional yang cenderung labil yang mempengaruhi faktor psikologis pelaku dalam melakukan perbuatannya. Media massa, dalam hal ini film Chucky, menyuntikkan sebuah ide bahwa pembunuhan itu bersifat biasa dan tidak berbahaya. Maka dari itulah, sebagai penonton, khalayak ataupun audiens harus berpikir kritis dalam menerima sebuah informasi dan lain sebagainya. Selain itu juga kita harus memilih tontonan yang tepat sesuai umur kita. Hal ini supaya kita mencegah kasus tersebut dapat terjadi kembali. Yang terakhir, saya akan menjelaskan dari kesimpulan mengenai semuanya itu bahwa teori efek kuat atau powerful effect theory memiliki asumsi bahwa media memiliki efek yang sangat kuat dalam menyuntikkan suatu informasi, ide, dan bahkan propaganda kepada khalayak. Jika dikaitkan dengan fenomena yang kita analisis, dapat dikatakan bahwa media memiliki efek yang sangat kuat dalam memberikan efek kepada para khalayak, audiens maupun penonton yang mengonsumsi media tersebut. Selain itu juga, menurut asumsi powerful effect theory, khalayak atau audiens itu adalah bersifat pasif, tidak kritis, dan tidak memikirkan apa yang disampaikan oleh media. Menurut saya juga teori ini sangat relevan dengan teori peluru atau balon teori atau teori jarum hypodermic atau hypodermic needle theory, yaitu teori yang berasumsi bahwa media menembakkan atau menyuntikkan efek yang tidak dapat dihindari oleh para khalayak atau pengguna media dan seakan-akan tidak mengetahui hal tersebut. Model peluru ini berasumsi bahwa komponen-komponen komunikasi, yaitu komunikator pesan dan media, mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam mengubah sikap dan perilaku khalayak. Ini menurut Triantono 2020 halaman 368. Maka dari itu, powerful effect theory sangatlah relevan dengan balot theory atau hypodermic needle theory. Dalam hal ini, saya ingin mengatakan bahwa ketika kita mengonsumsi media, kita juga harus melihat bahwa media itu pasti mempunyai efek terhadap kita sebagai audiens ataupun khalayak. Maka dari itu, saya mengajak kita semua bahwa kita harus lebih aktif untuk memilih dan media-media yang kita konsumsi, dan kita harus memikirkan efek yang akan ditimbulkan dari media itu tersendiri, karena media bisa menimbulkan
ide, gagasan, atau bahkan propaganda yang tidak kita sadari dan kita mengikutinya. Jadi maka dari itu kita harus bijak dalam memilih media yang kita konsumsi. Saya Anjas Marudi Pamungkas, terima kasih, sekian presentasi dari saya.